Lepaskan aku! Lepaskan! Dasar cewek sialan. Malam-malam pakai baju setipis itu. Emang lagi cari cowok kan? Lestari, kamu habis. Jangan takut. Kenapa ini? Panas banget. Ngapain cuma diem aja? Kejar! Cepat kejar! Dasar bodoh. Aku gak ada waktu buat ngeladenin kamu. Sialan! Orang dibius aja gak bisa jaga. Kali ini, kalau gak dapat info rahasia Paman Rangga, kalian akan kuhabisi. Tuan Bagus, barusan aku lihat Tuan Rangga. Kayaknya dia ke arah sana. Sialan, kamu ngomong apa? Cepat kejar! Tolong aku. Bantu aku. Gak nyangka aku nyerahin diriku ke cowok panggilan. Koin hoki yang menemaniku 5 tahun ini akan kuberikan padamu. Kali ini anggap kamu dapat untung. Jangan bilang sedikit ya. Anak durhaka, kamu mau bikin keluarga Pratama sampai benar-benar malu baru kamu puas ya? Kamu keluar malah ngumpul sama cowok liar dan akhirnya ketangkap basah. Ayah, Jangan panggil aku gak punya anak sepertimu. ayah, Indah bilang ada klien yang mau diskusi, lalu aku diajak ke bar. Kak, semalam aku di kantor ngedit proposal. Mana mungkin aku ngajak kamu ke bar? Lestari, kenapa kamu salahin adikmu? Aku udah sering bilang ke adikmu untuk mengingatkanmu jangan main ke tempat yang aneh-aneh kayak gitu. Walaupun aku cuma ibu tirimu, aku dari dulu sudah anggap kamu kayak anakku sendiri. Dewi, Indah, kalian emang jago ya, pura-pura jadi orang baik di depan ayah. Cukup. Bibi Dewi tetap orang yang lebih tua. Apa kamu gak ngerti gimana tata krama sama orang tua? Kamu selalu aja nuduh Indah. Menurutku, kamu yang penuh kebohongan. Aku penuh kebohongan. Terus ayah sendiri gimana? Ibu kandungku aja belum genap 7 hari meninggal, ayah udah bawa Dewi sama Indah langsung pindah ke rumah ini. Kenapa kamu tega sama ibuku? Kamu berani banget kamu ngelawan. Aku mulai hari ini balik ke desa. Pulang lagi setelah kamu ngaku salah. Lestari, akhirnya kamu diusir juga dari keluarga Pratama. Kalian siapa? Kamu yang semalam bersama CEO kami kan? CEO? Ini punyamu kan? Bukannya ini yang dipakai Lestari si perempuan murahan itu? CEO kami Rangga Pradipta. Rangga Pradipta? Tuan ketiga keluarga Pradipta, CEO grup Pradipta yang paling terkemuka di kota Cendana itu? Iya. Itu aku. Aku Indah Pratama. Semalam aku yang bersama Tuan Rangga. Nona Lestari, kenapa harus kesusahan begini? Kalau kamu mau minta maaf sama Tuan Surya, kamu bisa ke rumah sakit kota buat lahiran. Sekarang kamu terpaksa tinggal di rumah jelek begini dan cuma aku yang bantu kamu lahiran. Aku
nggak salah. Nona Lestari, dorong lagi. Cepat. Kepalanya udah mau keluar. Dorong lagi. Kalian mau ngapain? Kakak, kamu melahirkan bayi yang sudah meninggal. Jangan. Biar aku saja yang kubur. Nggak mungkin. Indah, kembalikan anakku. Kakakku tercinta, pergilah ke neraka dengan tenang. Mulai hari ini, nama Lestari Pratama hilang dari dunia ini. Indah. Oh, Nona Lestari, ayo aku antar kamu lari dari pintu belakang. Bu Ulan, perutku sakit banget. Kayaknya masih ada satu lagi. Indah, Dewi, kalian gak nyangka kan? Aku masih hidup. Aku kembali lagi. Kali ini, aku bakal rebut balik yang jadi hakku. Ibu, kita bisa ketemu kakak lagi nggak? Pasti bisa. Kakak, aku dan ibu sudah menemukanmu. Jangan sembarangan manggil, dia bukan kakakmu. Tapi kita mirip banget. Memang mirip banget. Tapi di dunia ini gak mungkin ada kebetulan begini. Nak, siapa namamu? Di mana orang tuamu? Ibu, Kenapa kamu sembunyi di bawah mobil? Orang tuamu di mana? ibuku jauh lebih cantik daripada di foto. Nak, kalau kamu gak mau bicara sama Bibi, Bibi gak bisa nolong. Bu, kakak nggak bisa ngomong ya? Iya. 1. Kamu tulis nomor telepon. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kamu tahu nomor telepon ibumu nggak? Anakmu bersamaku, segera telepon balik. Batalkan iklan pencarian di televisi. Penculik Yuda baru saja kirim pesan padaku. Baik, Rangga, penculiknya minta uang tebusan berapa? Berapapun itu, Yuda pasti aku bawa pulang. Rangga, aku bukan sayang uangnya, aku cuma... Kamu ibunya Yuda. Tapi kamu nggak terlalu peduli sama Yuda ya? Rangga? Halo? Mau minta tebusan berapa saja aku sanggup. Tapi jangan sampai anakku terluka sedikit pun. Kalau nggak, aku bakal bikin hidupmu sengsara. Caraku nggak bisa kamu tanggung akibatnya. Sebaiknya pikir baik-baik sebelum bertindak. Aku cuma nemuin anakmu di jalan. Aku bukan penculik. Beneran? Ibu, aku lapar. Oke, ayo ibu ajak kamu makan. Aku mau makan di taman bermain anak-anak di kawasan pertukaran sekarang. Kamu jemput anakmu di sana aja ya. Kali ini aku nggak mau biarkan ibu pergi lagi. Pak Rangga, aku baru pertama kali lihat Tuan Yuda makan makanan dari orang asing. Ibu, mobil ini buat kakak, boneka ini buat Bintang. Kalau sudah ambil mainan, bilangnya apa? Terima kasih, Ibu. Pinter banget. Terima kasih, Ibu. Kamu ternyata bisa ngomong ya? Tapi harusnya kamu gak panggil aku ibu, panggil saja Bibi. Ibu. Margaku Pradipta, aku ayahnya. Terima kasih udah jaga dia. Akhirnya kamu datang. Tapi kamu jaga anak gimana sih? Dia masih kecil banget. Kalau hilang, gimana? Ayah. Kok hari ini ceria banget? Udah bisa ngomong ya? Adik. Ibu. Karena aku udah bilang aku bukan ibumu. Ini kamu cowok panggilan itu.
Cowok panggilan? Anakku nggak boleh tahu cowok panggilan ini ayahnya. Dulu dia pasti nggak perhatikan mukaku. Jangan sampai dia tahu kejadian malam itu. Bukan apa-apa, lagi pengen panggil GoFood beli bebek. Belikan Nona Lestari 2 ekor bebek. Siap. Nona Lestari, boleh saya tanya, Anda mau makan bebek panggang, bebek saus spesial, atau bebek segar yang baru dipotong? Nggak usah. Kalau begitu, ini aku kasih cek kosong. Nona Lestari, jumlah di cek ini Anda boleh isi sesuka hati. Cowok panggilan gayanya kayak CEO aja. Nggak usah. Yang penting perlakukan anak itu baik-baik. Aku tahu siapa kamu. Kamu juga nggak bisa pilih. Tapi tiap orang tua pasti sayang anaknya. Kali ini bisa ketemu lagi, murni keberuntungan aja. Aku nggak suka punya utang budi. Juga nggak suka berurusan sama orang yang nggak ada hubungannya. Ceknya buat kamu. Pikir baik-baik. Kamu ini? Baiklah, kamu mau aku isi kan? Oke, aku isi. 999 juta 990.000. Bayar? Kamu urus. Baik. Ibu, aku mau ibu. Yuda, dia itu bukan ibumu. Dia itu ibu. Kalian berdua berhenti pura-pura. Aku juga tahu kok siapa sebenarnya Tuan Rangga itu. Dulu dipanggil Tuan Muda kan? Sekarang malah jadi primadona. Bahkan sekarang panggilannya udah beda. Aku cuma mau nakut-nakutin dia. Siapa suruh pamer kekayaan? Bintang, sini. Primadona apaan sih? Mana aku tahu masalah segede itu. Aduh, pusing banget. Harus pintar-pintar nih. Yuda, ibu khawatir banget. Nanti jangan kabur-kabur lagi ya. Untung anak sialan ini biasanya diem aja kayak orang bisu. Jadi gak ada yang tahu kalau aku sengaja buang dia. Biar dia kapok. Aku nggak kabur-kabur, kamu yang ninggalin aku di sana. Yuda, kamu bisa ngomong. Indah, Yuda nggak bisu. Iya. Yuda memang bisa ngomong kok. Yuda, kenapa kamu nuduh ibu gitu? Ibu sayang banget sama kamu. Tapi aku enggak. Rangga, Yuda itu anakku sendiri. Nggak mungkin aku tega ninggalin dia gitu aja. Tapi kamu selama ini memang kurang perhatian ke Yuda. Investasi 10 miliar ke keluarga pertama akan aku cabut. Luangkan waktumu untuk temani Yuda dengan baik. Jangan, Rangga. Proyek ini sudah setengah tahun aku kerja keras kerjain. Aku janji, aku bakal jaga Yuda baik-baik. Nona Indah, silakan kembali. Emang kamu siapa sih? Berani-beraninya halangi aku. Aku tunangannya Rangga. Percaya nggak? Satu ucapan dariku bisa bikin kamu langsung diusir. Tuan Rangga sudah bilang, orang luar nggak boleh ke lantai 2. Cuma Nyonya Pradipta yang sah yang boleh masuk. Nona Indah, maaf Anda belum cukup layak. Kamu tuh nggak bisa kendaliin emosi. Nanti gimana mau jadi nyonya besar keluarga Pradipta, hah? Bu, ibu sih ngomongnya mudah. Mana mungkin aku nggak cemas. Rangga bilang dia nggak mau anak lagi. Mana bisa aku biarin anak dari perempuan murahan itu jadi pewaris keluarga Pradipta? Kamu tenang aja. Pewaris keluarga Pradipta cuma anakmu yang bisa dapat. Ini adalah persyaratan rekrutmen untuk desainer muda senior di musim baru. Urusan rekrutmen, kamu yang tangani langsung. Baik, Pak Rangga. Silahkan masuk. Halo? Pengalamanmu nggak cocok. Kamu aja belum baca CV-ku, gimana kamu tahu aku nggak cocok? Kalau aku bilang nggak cocok, ya memang nggak cocok. Di sini yang jadi wawancara itu kamu atau aku yang sebenarnya? Desainer senior di kantor pusat grup Pradipta. Bukan sembarang orang bisa dapat posisi itu. Cepat angkat kaki. Sampah? Harusnya masuk tong sampah. Jangan keterlaluan. Oh, jadi gitu.
Ternyata kamu ke kantor pusat grup Pradipta. Kamu kira cuma karena nolongin Yuda, kamu jadi bisa deketin aku. Deketin kamu? Aku kesini buat wawancara tahu. Lagi pula, emang kamu susah banget dideketin. Punya duit belum tentu bisa. Gak usah so mahal deh. Kamu kesini buat wawancara. Ini karya kamu. Tentu saja. Kamu juga ngelamar kerja di sini. Mendingan kamu pergi aja. Gak ada kesempatan. Kenapa? Menurutku portofoliomu keren banget. Jadi desainer busana senior di grup Pradipta yang dinilai bukan portofolionya, tapi siapa yang amplopnya paling tebal. Pak Rangga, ini dari bagian SDM, ada bukti suapnya. Semua staf yang menerima suap dan semua yang memberi suap masukin ke daftar hitam. Mulai sekarang, semua perusahaan di industri Kota Cendana gak boleh pekerjakan mereka. Baik, Pak Rangga. Kalau gitu, buat posisi desainer busana senior, apa masih harus buka lowongan lagi? Pekerjakan dia. Meskipun aku juga nggak tahu kenapa aku diterima, tapi kalau lihat gajinya, kelihatan emang serius banget sih. Kamu di sini? Kamu juga habis wawancara? Posisi desainer busana senior, bukannya yang diterima cuma satu orang? Oh, aku diwawancara buat jadi asisten. Walaupun cuma asisten, tapi baguslah dia berubah. Kalau nanti Bintang sudah besar, masa iya aku bilang ayahnya itu cowok panggilan? Jadi asisten juga oke kok. Lagi pula kerjaan kamu itu ngandelin usia muda doang, gak bisa di jalan selamanya. Kerjaan yang ngandelin masa muda. Jangan-jangan kamu pikir aku cowok panggilan. Gawat, liftnya rusak. Aduh, gimana ini? Kamu kenapa? Aku fobia ruangan sempit. Aku harus cepat keluar dari sini. Ada orang nggak? Ada orang yang terjebak di lift. Ada orang nggak? Kamu baik-baik aja? Jangan takut. Jangan takut. Liftnya cuma berhenti sebentar. Lihat, kayak di rumah. Matiin lampu pas tidur sama kan? Jangan takut. Jangan takut. Aku kenal aroma ini. Ayo cepat perbaiki. Kalian berdua benar-benar gak berguna. Rangga masih di dalam tahu. Sudah beres. Kalian lagi ngapain? Kamu? Lestari? Jadi kamu masih hidup? Kenapa? Terkejut aku masih hidup. Rangga, kok kamu bisa sama kakakku? Dia kakakmu? Iya. 5 tahun lalu dia keluyuran sama cowok sembarangan, lalu difoto sampai keluarga pertama jadi malu banget. Dari dulu dia memang suka banget bergaul sama orang-orang gak benar. 5 tahun lalu ada kejadian kayak gitu, semua orang ngira dia udah gak ada. 5 tahun lalu? Indah! Kakak, hari ini kamu mau mukul aku pun, aku tetap akan ngomongin sebenarnya. Indah, bertahun-tahun sudah berlalu tapi kamu masih aja pakai trik murahan kayak dulu. Kamu... Gimana foto-foto waktu itu bisa ada? Kamu dan Dewi pasti lebih ngerti dari aku soal itu. Aku cuma mau nanya, anakku sekarang ada di mana? Anak? Anak apa? Kakak, 5 tahun lalu kamu lahiran tapi bayinya meninggal. Masa kamu lupa? Gak mungkin. Kakak, mungkin karena dia punya ibu kayak kamu yang suka main cowok, jadi dia malu. Rangga, hari ini aku masak sup spesial buat kamu. Oh iya, kata orang tuaku, mereka nanya kapan kita mau nikah. Nanti saja kita bahas. Rangga, jangan marah. Orang tuaku gak maksa kamu. Ayo kita makan sup dulu. Hah? Rangga. Anakku. Semua salah ibu yang gak bisa lindungi kamu.
Gimana ceritanya soal bayi itu? Anak itu anak haram kakakku sama cowok nggak jelas. Dia meninggal karena cacat lahir. Oh ya? Bu, cewek sialan itu nggak cuma nggak mati, dia malah jadi desainer utama di kantor pusat Pradipta. Kenapa panik? Sekarang kamu udah jadi ibunya Yuda. Tunangannya Rangga. Cewek sialan itu emang bisa buat masalah apa? Tapi, anak haram itu sampai sekarang nggak pernah ngakuin aku. Karena anak haram itu gak mau nurut, tunggu sampai kamu hamil anak Rangga. Nanti kita singkirkan anak haram dan si cewek nakal itu. Kita habisi mereka berdua. Aku juga mau. Tapi Rangga sama sekali gak kasih kesempatan aku buat deketin dia. Gak dikasih kesempatan ya. Ya udah, kita ciptain sendiri. Nama ibu. Yuda, dia bukan ibu kamu. Ini ibu. Rangga, aku nurut sama kamu. Sekarang aku bakal lebih sering nemenin Yuda. Duduk dulu, aku terima telepon dulu. Yuda, ibu temani kamu nulis bareng ya. Kamu bukan ibuku. Aku nggak mau nulis sama kamu. Aku ibumu. Dasar anak haram. Dasar anak durhaka. Kamu bukan ibuku. Yuda, jangan ribut. Rangga, ini semua salahku. Belakangan aku sibuk kerja jadi gak sempat ngurus Yuda. Gimana kalau begini aja? Aku kerja di kantormu jadi sekretarismu, jadi aku juga bisa jagain Yuda dan kamu. Aku nggak mau kamu urusin aku. Kamu pulang dulu. Rangga, semua salahku. Aku cuma mau nebus kesalahanku ke Yuda. Terus, biar hubungan kita makin dekat. Aku masih ada kerjaan. Masalah ini, biar asisten Dwi yang urus. Beneran? Terima kasih, Rangga. Ibu, aku datang cari ibu ya. Kakak, kenapa ibu nggak ajak aku pulang? Soalnya di rumah ada bibi jahat. Nanti kalau kita berhasil usir bibi jahat itu, ibu pasti bakal ajak kamu pulang dan bisa kumpul lagi sama ayah. Aduh, ibu pulang. Kak, cepat sembunyi. Hari ini kamu pinter banget. Ibu mau bikinkan kamu bakpao daging kecil favorit kamu, oke? Oke, aku sayang banget sama ibu. Pak Rangga, ada gawat, Tuan Yuda hilang. Periksa rekaman CCTV sekarang. Baik. Ibu, aku mau nambah lagi. Kamu keren banget hari ini. Sekarang bisa habisin 2 mangkok. Kamu memang paling hebat. Pinter banget. Kak, ayo makan. Bintang, kamu ngapain ke kamar? Yuda, kok kamu bisa ada di sini? Ini sebenarnya ada apa? Ibu, jangan salahin kakak. Aku yang minta kakak ke sini. Ibu, aku datang ke sini sendiri. Ini bukan salah adik. Apa orang tuamu tahu? Ibu, izinin kakak makan malam sama kita ya. Kamu memang jago ngerayu. Kalau saja anakku gak meninggal, dia pasti juga bakal pintar dan lucu kayak dia. Ayo. Sini, Bintang duduk. Yaudah. Kenapa bisa begini? Bibi jahat. Sakit nggak? Bibi tiup ya? Ibu baik banget. Aku bukan. Sudahlah. Yuda, makan dulu sama Bintang ya. Aku telepon sebentar. Rangga, anakmu sekarang ada di rumahku. Sekarang kamu berani banget, dikit-dikit kabur dari rumah. Yuda, jangan paksa ayah kirim kamu ke luar negeri. Aku nggak mau, aku mau sama ibu. Kamu, Kenapa galak banget sama anak kecil? Dia itu masih polos. Marah-marah tanpa cari tahu dulu. Ngancem mau kirim ke luar negeri segala. Mana ada ayah begitu? Ayah, jangan marahin kakak terus ya. nah,
Kamu... Bintang sini, dia bukan ayahmu. Ayahnya anakmu di mana? Bukan urusanmu. Mending kita bahas Yuda aja. Luka di lengannya itu kenapa bisa begitu? Lenganmu kok bisa luka? Barusan kamu bikin dia takut. Dia pernah bilang ada bibi jahat. Jangan-jangan. Mau bilang apa? Meski urusanmu bukan urusanku, tapi aku tetap mau ngomong satu hal. Kamu sudah punya anak. Sebaiknya mulai menata diri. Jangan bawa wanita sembarangan ke rumah. Kerjaan ini juga buat dinikmati pas masih muda. Tapi kalau nanti Yuda sudah besar, profesimu pasti berpengaruh ke dia. Kamu kira aku ini cowok panggilan? Bukannya emang begitu? Kamu berani banget mikir kayak gitu? Ayo, kita pulang. Nggak mau, aku mau ibu dan Bintang ikut aku pulang. Yuda, jangan ngambek kayak anak kecil. Ayah jahat, aku emang anak kecil. Kenapa galak sama anak kecil? Kalau nggak keberatan, aku dan Bintang bisa antar dia pulang. Oh, Ibu, nanti pas pulang aku akan ajak ibu dan adik main di labku. Yuda, lain kali jangan suka kabur-kabur lagi ya. Tadi ibu khawatir banget. Begitu dengar kabar kamu, ibu langsung datang ke sini. Indah, Yuda anakmu. Kakak, kamu sendiri sudah kehilangan anak. Kenapa sih nggak bisa biarin anakku? Dengar ya, Yuda itu nyawa buatku. Kalau berani macam-macam sama dia, aku bakal lawan kamu habis-habisan. Bibi jahat, jangan ganggu ibuku. Yuda, kamu tadi bilang apa? Bibi jahat apa? Aku ini ibumu. Yuda panggil kamu bibi jahat. Luka di tangannya itu, kamu penyebabnya kan? Rangga, Yuda itu anak kandungku. Mana mungkin aku sakiti dia? Pasti ada yang sengaja menghasut supaya Yuda nuduh aku kayak gini. Betul, dia orangnya. Dulu dia sering main sama cowok sembarangan. Kehidupan pribadinya kacau banget. Dia ngelahirin bayi yang udah meninggal. Lestari, kok kamu tega banget sih? Karena kalian sudah jemput Yuda, aku sama Bintang gak perlu antar lagi. Ayo, Bintang kita pulang. Rangga, lihat dia. Dulu kalau di rumah, sikapnya selalu sombong gitu. Rangga, tunggu aku. Oh, kalian semua jahat nyakitin ibu. Rangga, Yuda sama Lestari baru kenal sebentar, tapi udah berani ngelawan orang tua. Mulai sekarang lebih baik jangan biarin mereka deket-deket lagi. Soal Yuda, coba kamu cari salahnya di diri kamu sendiri. Lestari, apa hakmu mau rebut posisinya Nyonya Pradipta dariku? Mimpi aja. Kakak, sudah lama gak ketemu. Apa kabar? Aku belum kasih hadiah buat kakak. Indah, mau apa lagi? Kakak, apa kamu gak penasaran di mana anak harammu itu dikubur? Kasian banget ya. Baru lahir langsung meninggal. Sekarang kuburannya dipenuhi rumput. Gak ada yang datang buat mendoakan. Di mana anakku? Kita ketemu di suatu tempat. Aku antar kamu ke sana. Indah, mending jangan macam-macam. Mana kuburan anakku? Kakakku tercinta, anak haram itu bukannya dia baik-baik aja di rumahnya keluarga Pradipta. Yuda? Yuda itu anakku. Terus kenapa? Sayang banget. Seumur hidup kamu gak bakal lihat dia lagi. Indah, Kenapa diam aja? Cepat kejar. Wanita sialan itu. Aku mau potong-potong dia. Dia gak boleh hidup lagi. Kakak, ibu hilang. Ibu gak bisa dihubungi. Bintang takut sendirian. Bintang mau ibu. Bintang jangan nangis. Kakak pasti nemuin ibu. Selama ponsel ibu masih aktif, kita pasti bisa nemuin ibu. Sudah ketemu.
Malam-malam gini ada apa? Jadi maksudmu kamu mau ayah ikut cari? Iya, cari ibu. Dia dalam bahaya. Lestari lagi dalam bahaya. Kamu tahu dari mana? Teleponnya nggak bisa dihubungi. Bintang takut sendirian. Mungkin teleponnya memang gak nyambung. Mungkin kalian kebanyakan mikir. Ayah ikut cari. Ayah lihat dulu. Ayah yang cari. Kamu tidur saja. Ayah bakal minta orang buat jagain Bintang. Kamu ngapain? Lepasin aku. Dasar murahan. Masih berani kabur. Lestari! Rangga, Lestari! kok dia ada di sini? Jangan sampai dilihat aku. Ayo pergi. Lestari! 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 Lestari!